mungkin lebih bagus kalau dilihat yang mulia. Jadi sianida ini karena sifatnya tadi menghambat pernapasan, jadi darah itu tidak mengandung oksigen. Kalau kita orang normal ini, darah itu mengandung oksigen di dalam hemoglobin, namanya oksihemoglobin. Ini nggak ada oksigen yang mulia, jadi darah itu agak-agak hitam-hitam gitu. Jadi dia membuat orang yang kena itu jadi seperti yang mulia, seperti biru. Orang biasa dalam istilah referensi itu sianosis yang mulia. Ya, coba itu sudah ketemu di sana ya. Maksud yang mulia apa yang ditanyakan? Ya itu saya? Saudara bisa melihat tidak tangan terdakwa itu yang garuk-garuk, apakah itu bisa saudara membuat satu kesimpulan bahwa itu akibat daripada ada serbukan atau bagaimana? Jadi gini yang mulia, saya ini orang saintis yang mulia. Ya. Saya fair yang mulia. Ya. Saya saintis. Saya polisi, saya saintis yang mulia. Betul. Yang benar adalah benar, yang salah salah. Justru itu. Nah, jadi kalau saya lihat begini, nggak bisa saya katakan yang mulia itu karena gatal karena itu. Nggak bisa saya katakan begitu yang mulia, karena itu perasaan. Tapi salah satu gejala, saya ulangi, salah satu gejala, karena saya pernah rasakan yang mulia, ya gatal. Tapi kalau dia menggaruk sekarang itu, saya tidak bisa mengatakan dia karena itu semata. Ya itu kan saudara menjawabnya. Betul yang mulia. Makanya saya bilang tadi tidak usah penasaran penasihat hukum. Betul. Ya. Ya. Nah karena dia bisa merasakan. Saya pernah rasakan gatal gitu yang mulia. Ya tapi gatal ya. Ya gatal dan pedas, panas itu. Itu gatalnya itu pada saat melengket, sepintas atau memang berlama-lama dia di tangan itu melepuh? Itu lama yang mulia kalau tidak cepat dicuci. Ya. Iya, jadi bisa lama. Oh, kalau tidak cepat dicuci. Tidak cepat dicuci, ya. Itu bisa melepuh. Melepuh tergantung jumlahnya yang kenanya itu yang mulia. Tergantung jumlahnya. Ya, kalau banyak ya bisa parah yang mulia. Ya. Baik. Nah, jadi saya tambahkan yang mulia ini tambahan aja yang mulia informasi. Saya dulu waktu jadi pengawas di Terumbu Karang itu yang mulia, jadi pengawas ya Reef Watch itu yang mulia ya. Jadi kalau dapat nelayan bawa itu, nelayannya nggak ngaku kalau dia bawa larutan sianida itu yang mulia. Saya cuma bilang sama dia, kalau kau bilang itu bukan sianida, coba kau minum. Nelayan pun nggak mau yang mulia. Dia tidak mau minum. Jadi ini baru saya periksa kalau dia tidak mau minum. Dia kadang-kadang bilang ini cuma air minum saya bawa, bukan larutan sianida. Gitu ya. Itu. Baik. Nah tadi masih ingat saya masalah barang bukti. Ya. BB 1 dan 2. Coba. Saudara bilang tadi kok tidak tahu pembanding. Sesungguhnya saudara harus bisa memastikan yang mana saja yang saudara teliti di labor. Ini ada BB1, ada BB2. Dan tolong dulu sekaligus Pak Jaksa di sini barang bukti yang BB1, BB2. Kita hubungkan dengan itu. Ini adalah kunci. Dan pemirsa, sidang pembunuhan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah kembali dilanjutkan. Kami ajak Anda menyaksikan jalannya sidang. Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Silakan, perlu diulang pertanyaan ahli? Mungkin perlu diulang ya, mulia. Silakan diulang pertanyaan. Sampai ulang pertanyaan kami. Dari mana atau bagaimana sianida itu sehingga ada di pasaran? Artinya apakah sianida itu barang tambang ataukah sianida itu diproduksi atau dari tanaman
kalaupun dari tanaman seperti apa, bagaimana cara memproduksi cyanida tersebut? Apakah ahli bisa menjelaskan? Ya. Baik, Pak JPO, saya coba jelaskan mengenai cyanida. Jadi ada di, coba slide yang depan. Satu lagi. Ya, jadi saya mau jelaskan mulai dari sini barangkali supaya lebih jelas dan semua tahu. Jadi pertama, sumber alami, natural source daripada cyanida ini. Jadi ada sekitar 2000 jenis tumbuhan mengandung senyawa cyanida. Nah, termasuk buah-buahan dan sayuran yang mengandung glikosida cyanida. Ubi kayu, sorghum merupakan bahan makanan pokok dan jutaan orang di banyak negara tropis, itu banyak yang punya kandungan cyanida yang cukup tinggi. Kemudian glikosida cyanogen juga terdapat pada tumbuhan seperti lina marin, dan ada beberapa itu senyawa-senyawa kompleks cyanida dalam bentuk natural, alam. Kemudian lanjut. Jadi saya buka secara apa namanya, supaya kita bisa cakrawala berpikir, kita bisa luas gitu. Ya, jadi kemudian ada sumber antropogenik, artinya sumber yang oleh apa namanya oleh manusia gitu ya, dari pula manusia. Itu natrium cyanida dan kalium cyanida merupakan itu dipakai pada pertambangan emas dan perak, ya, ekstraksi. Tapi ini cara konvensional. Sekarang sudah cara-cara modern sudah ditinggalkan yang ini. Nah, kemudian penyempuhan logam, electroplating dipakai juga, pengerasan baja, pembersihan logam, pewarnaan, percetakan, fotografi. Selain itu, juga digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia yang lain. Jadi ini penggunaan industrinya banyak juga, ya. Dan ini tentu dari jenis golongan cyanida yang berbeda-beda, Pak. Ya. Kemudian hidrogen cyanida juga terbentuk pada pembakaran tidak sempurna bahan polimer yang mengandung nitrogen seperti plastik, poliuretan, wool juga terdapat, bahkan di dalam asap rokok juga mengandung cyanida. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi digunakan secara alami, digunakan secara ilegal oleh orang-orang nelayan untuk menangkap ikan karang. Ini saya tunjukin ini. Ya. Jadi orang nelayan itu menyebutnya itu natrium cyanida dan kalium cyanida itu sebagai potas. Sebenarnya nama kalau potas itu adalah potasium cyanida, itu kalium cyanida. Tapi orang-orang nelayan biasanya bilang potas. Nah, itu merusak karang. Terus, jadi tadi yang kalau Pak JPO tanyakan mengenai sumber-sumber cyanida itu, ya. Jadi ada alami, ada juga karena kegiatan industri. Ya. Maksud saya begini, Ya. bagaimana artinya kenapa akhirnya diperoleh atau didapat ada bentuk cyanida seperti ada yang gambar di dalam tong itu, ataupun dalam bongkahan. Ya. Kemudian saya baca ini ada kemasan dan bentuk fisik senyawa NaCN. Ya. Apakah itu diciptakan atau bagaimana memproduksinya? Apakah saudara bisa menjelaskan? Iya, jadi ini dibuat di pabrikasi industri. Dibuat di pabrikasi Ya. industri. Ini setahu saya ini Artinya ada industri yang memang untuk membuat menciptakan cyanida, iya. gitu. Oke. Jadi saya kasih gambaran. Ini ada Cina membuat ini. Siap. Jadi Cina ada dibuat cyanida. Saya kira kalau Indonesia belum ada pembuatan cyanida industri ini. Jadi banyak dari Cina. Kemudian ada yang khusus untuk peruntukan laboratorium. Ini yang di bawah ini. Ya, jadi bentuknya beda. Kalau yang di bawah ini adalah cyanida laboratorium. Cyanida laboratorium. Tapi saya hampir pastikan bahwa yang digunakan ini adalah cyanida ini. Mungkin
Saya perlu jelaskan lagi. Ya, silakan. Kenapa saya hampir pastikan bahwa ini digunakan